Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah sebelumnya kita sudah mengenal polinomial ya. Dengan apa itu definisinya, bagaimana penulisan dalam bentuk bakunya. Setelah itu ke operasi hitungnya, mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, terus kesamaan polinomial dan nilai polinomial, dan yang terakhir yang dipisahkan dari operasi hitung adalah pembagian polinomial ya. Itu sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan gunakan semua kemampuan hitung itu, semua materi itu pada bagian ini, yaitu tentang persamaan polinomial. Nah, seperti apa? Kita lanjutkan saja. Saya memberikan ilustrasi terlebih dahulu ya. Ada satu polinomial yang memiliki persamaan x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah x ditambah 6 sama dengan 0 ya. Jadi pada persamaan itu berarti ada ruas kiri, ada ruas kanan ya. Jadi nanti akan disebut penyelesaian atau akar atau solusi ketika ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Maka kita coba terlebih dahulu, misalkan saya mengambil nilai X sama dengan 1, saya substitusikan, ternyata ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan dengan perhitungan yang seperti ini ya. Nah, kalau demikian maka X sama dengan 1 kita sebut bukan penyelesaian polinomial gitu ya. Kenapa? Karena ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan pada hasil perhitungannya. Misal saya coba lagi untuk X sama dengan 2. Dengan perhitungan seperti ini, nah ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ketika hal ini terjadi, maka kita menyebutnya nilai X sama dengan 2 adalah penyelesaian polinomial ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi pada bagian ini kalau ditulis secara matematis ya, maka seperti ini. Kalau fx adalah satu polinomial dengan bentuknya seperti itu ya. Terus B itu disebut faktor pada fx jika dan hanya jika nilai B ketika disubstitusikan itu sama dengan 0. Disubstitusikan ke polinomial sama dengan 0 nilainya seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan nilai B ini? Atau bagaimana cara mencari semua faktor atau akar-akar dari polinomial tersebut? Nah, pada bagian ini akan kita bahas secara lebih sederhana ya. Karena kalau kita pakai ilmu cocok logi, kita pakai ilmu coba-coba, nanti itu terlalu wasting time, terlalu menguras, menyita waktu kita. Padahal nanti dalam setiap waktu penilaian itu dibatasi waktu pengerjaannya seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan ke beberapa langkah yang bisa dipakai untuk memudahkan kita dalam menentukan semua akar-akar persamaan polinomial. Kita lanjutkan. Nah, caranya ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah dengan kita melakukan penyelidikan pada semua koefisien dari fx. Jika jumlahnya sama dengan 0, nah ini nanti perlu ditambahi, jika jumlah seluruh koefisien pada fx sama dengan 0, maka X sama dengan 1 merupakan faktor dari fx ya. Jika tidak, maka kita pakai langkah yang kedua, alternatif yang kedua ya. Nah, jika X sama dengan 1 merupakan faktor ya, dengan catatan tadi jumlah semua koefisien pada fx itu sama dengan 0 ya, maka kita lanjutkan ke pembagian polinomial untuk mencari akar-akar yang lain ya. Disarankan menggunakan skema Horner agar lebih mudah seperti itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya saya berikan contoh ya. Ini saya bahas langkah-langkahnya terlebih dahulu sehingga nanti kita bisa tahu rincinya. Kita lanjutkan. Nah, tadi langkah yang kedua ya. Tadi langkah pertama, terus jika gagal maka langkah kedua yang kita ambil. Nah, langkah yang kedua ini periksa jumlah koefisien genap
dan jumlah koefisien ganjil pada fx sama atau tidak ya. Nilainya bisa terserah, tapi ketika sama maka x sama dengan min 1 merupakan faktor dari fx ya. Jadi syaratnya jumlah koefisien genap dengan jumlah koefisien ganjil pada fx itu sama ya. Maksudnya apa koefisien genap, koefisien ganjil? Lihat pada pangkat dari x-nya ya. Jadi kalau pangkatnya genap, maka dia disebut koefisien genap. Jika pangkatnya ganjil, maka dia disebut koefisien ganjil. Artinya misalkan x pangkat 4, berarti dia dijumlahkan dengan x pangkat 2 dengan yang terakhir konstantanya. Terus pada koefisien ganjil, maka x pangkat 3 dengan x pangkat 1-nya yang dijumlahkan seperti itu. Dan seterusnya menyesuaikan dengan pangkat tertinggi dari polinomial tersebut. Nah, jika ternyata berbeda ya, maka kita lanjut ke langkah yang ketiga ya. Jika ternyata iya, maka kita lakukan pembagian polinomial dengan pembagi yaitu x sama dengan min 1 ya. Disarankan menggunakan skema Horner. Nah, jika langkah kedua ternyata gagal, maka kita pakai langkah yang ketiga. Apa itu langkah yang ketiga? Langkah yang ketiga ini ya, yaitu kita menentukan semua faktor dari nilai mutlak konstanta. Artinya apa? Konstantanya terakhir berapa? Kalau terakhirnya 5, nah maka kita cari semua faktor dari 5 ya, bisa plus minus 1, bisa plus minus 5. Kalau konstantanya bernilai 12 misalkan, harga mutlak dari 12, maka bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, dan terakhir plus minus 12. Nah, setelah itu kita cobakan setiap faktor konstanta yang diperoleh dari pembagian polinomial ya. Jadi pada bagian ini tidak semua faktor tadi kita peroleh ya. Jadi tidak semua faktor tadi kita bagikan, tapi cukup kita ambil yang selain plus minus 1. Nanti kita cobakan sampai nanti kita memperoleh pangkat kuadrat. Kalau sudah pangkat kuadrat, maka tinggal kita faktorkan seperti dulu guru kelas 8 SMP mengajarkan ya, langsung difaktorkan biasa tanpa menggunakan langkah yang ketiga lagi, boleh seperti itu. Nah, jika sudah mendapatkan satu akar pada pembagian polinomial, lanjutkan ke pembagian polinomial pada hasil pembagian untuk menentukan akar-akar yang lain. Nah, jadi pada poin yang ketiga ini nanti juga dipakai pada poin 1 dan poin 2 seperti itu. Nah, lebih jelasnya kita akan ke contoh soal. Contoh soal, tentukan akar-akar persamaan dari x pangkat 4 min 15x kuadrat min 10x plus 24 sama dengan 0. Ya, kita selalu menggunakan mulai dari langkah pertama ya untuk melakukan uji. Langkah pertama tadi apa? Kita jumlahkan semua koefisiennya apakah sama dengan 0 atau tidak, seperti itu. Kita jumlahkan. Pangkat 4 1, pangkat 3 0. Nah, ini kita jumlahkan ya. Sudah kita himpunkan di sini. Kenapa tetap muncul pada x pangkat 3 di sini ya? Karena sekali lagi penulisannya selalu menggunakan penulisan baku. Walaupun di soal mungkin secara tersirat tidak ada di sini x pangkat 4 langsung melompat x pangkat 2, tapi x pangkat 3 itu tetap kita tetap kita cantumkan dalam langkah uji coba ini dengan nilai koefisien yaitu 0 seperti itu. Nah, berapa jumlahnya? Jumlahnya ternyata sama dengan 0. Kalau jumlahnya sama dengan 0, maka x sama dengan 1 adalah akar persamaan polinomial. Seperti itu. Belum selesai, kita sudah mendapat satu akarnya. Maka kita akan melakukan perhitungan dengan pembagi, yaitu x sama dengan 1. Nah, untuk x sama dengan 1 seperti ini perhitungannya. Bisa langsung disimak. Nah, jadi tadi karena x sama dengan 1 itu adalah faktor ya, maka sisanya pasti 0. Dan kita mendapatkan hasilnya adalah 1 min 14 min 24. Itu artinya hasilnya adalah x pangkat 3 plus x pangkat 2 min
14x min 24. Hasil ini ya kita lanjutkan prosesnya untuk menentukan akar-akar yang lain ya. Jadi akar yang pertama kita simpan dulu, yaitu X sama dengan 1. Hasil ini yang nanti kita pakai untuk langkah berikutnya, untuk mencari akar-akar yang lain. Lanjutkan. Tadi hasilnya adalah ini ya. Nah, koefisiennya ini sudah kita himpun. Berapa jumlahnya? Ternyata tidak 0. Maka langkah pertama tidak bisa, atau bisa kita sebut X sama dengan 1 bukan akarnya pada bentuk polinomial HX ini ya. Terus berikutnya kita lakukan uji langkah yang kedua, yaitu jumlah koefisien genap dengan jumlah koefisien ganjil. Nah, kan? Jadi ini X sama dengan 1 bukan akar persamaan polinomial. Selanjutnya kita gunakan langkah yang kedua. Oke. Langkah kedua ini tadi hasilnya, terus ini koefisiennya kita gabungkan yang genap dengan genap, ganjil dengan ganjil gitu kan. Nah, yang ganjil ini ada 1 dan min 14, yang genap ada 1 dan min 24. Jumlahnya ternyata berbeda. Kalau berbeda ya, itu artinya X sama dengan min 1 bukan akar persamaan polinomial. Maka selanjutnya kita gunakan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga dari sini, maka kita cari faktornya dari min 24. Ya, ini plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 8, plus minus 12, dan terakhir plus minus 24. Nah, karena plus minus 1 sudah kita uji tadi ya, sudah kita pakai untuk uji pada langkah 1 dan langkah 2, maka kita tak perlu mencobanya lagi, langsung kita coba pada nilai X sama dengan plus minus 2 untuk pembagiannya. Misal saya ambil yang X sama dengan 2, berapakah sisanya? Sisanya ternyata tidak 0, berarti X sama dengan 2 bukan faktor ya. Maka kita coba lagi. Oke, kita lanjutkan. Kita coba yang X sama dengan min 2 ya. X sama dengan min 2, kita hitung. Nah, ternyata sisanya 0. Berarti X sama dengan min 2 merupakan faktor. Ya, dia merupakan faktor. Kita sudah dapat dua faktor berarti ya. Yang pertama tadi X sama dengan 1, yang kedua adalah X sama dengan min 2. Nah, kita dapat HX-nya adalah X kuadrat ini. Dari pangkat 3, terus pembaginya pangkat 1, maka pangkatnya 2. Terus berikutnya adalah min X dan min 12. Ini kan sudah bentuk kuadrat biasa kan, maka dalam mencari faktornya bisa langsung kita faktorkan kalau kita bisa, tanpa harus menggunakan langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 seperti itu. Nah, kita sudah dapat ini H2X-nya ya. Maka tinggal kita faktorkan aja, yaitu X sama dengan X min 4 kali X plus 3. Berarti kita dapat nilai X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan negatif 3. Nah, bentuk polinomialnya sudah habis ya. Sudah pangkat 2 terus difaktorkan, berarti sudah dapat pangkat 1 semua. Maka faktor-faktornya ya kita tinggal collecting aja, yaitu yang tadi yang pertama adalah 1, berikutnya min 2, berikutnya adalah 4, dan min 3. Jadi persamaan polinomial ini akar-akarnya adalah X sama dengan 1, X sama dengan min 2, X sama dengan 4, dan terakhir X sama dengan min 3. Seperti itu. Selesai. Nah, berikutnya kita coba untuk simpulkan yuk bareng-bareng. Nah, kesimpulannya seperti ini. Jadi kalau diketahui fx ya satu polinomial, cara penyelesaiannya kita selalu pakai langkah 1 dulu ya. Selalu pakai langkah 1, uji, jumlahkan semua koefisiennya. Jika sama dengan 0 sesuai, maka kita memperoleh pembagi atau faktor yang pertama adalah X sama dengan 1, dan kita punya hasil bagi gitu kan tadi. Nah, hasil baginya kita uji lagi dengan langkah 1 ya. Kalau masih sesuai, kita dapat H2, kita uji lagi pakai langkah 1 ya. Begitu dan seterusnya. Misalkan tadi langkah satunya, langkah pertamanya itu
sesuai, kita dapat faktor X sama dengan 1, hasilnya kita uji lagi. Nah, pada contoh soal tadi kan hasilnya kita uji lagi dengan langkah 1, ternyata hasilnya tidak sesuai seperti itu kan, maka langkah 2 yang kita pakai. Langkah yang kedua berarti kita kelompokkan koefisiennya menjadi kelompok yang genap dan kelompok yang ganjil. Jika hasilnya sama ya, sesuai, maksudnya berarti jika jumlahnya sama, maka faktor yang kedua itu adalah X sama dengan min 1, atau pembaginya adalah X sama dengan min 1. Nah, nanti setelah kita hitung lagi dengan dengan pembagian polinomial skema Horner misalkan, nah itu kita dapat hasilnya, misalkan di sini H2, maka kita uji H2-nya dengan langkah yang pertama. Kalau sesuai berarti kita dapat faktor yang ketiga yaitu X sama dengan 1. Jika tidak sesuai, kita gunakan langkah yang kedua. Misal pada contoh soal tadi tidak sesuai, kita gunakan langkah yang ketiga, kita cari faktornya. Dan dari semua faktor tidak harus semuanya kita pakai ya. Kalau hasil pembagiannya itu sudah ketemu X pangkat 2, ya sudah, langsung kita faktorkan biasa saja ya. Ini langkah-langkah ini berlaku ketika polinomialnya itu memiliki pangkat yang tinggi, lebih dari 2 seperti itu ya. 3 bisa, 4 bisa, 5 bisa, pokoknya sampai kita ketemu X pangkatnya 2 seperti itu. Nah, itu untuk kesimpulannya pada pembelajaran materi pembagian polinomial ini seperti itu. Nah, berikutnya penutup. Nah, fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan ya. Jadi mungkin materi-materi yang kita pelajari terasa sulit, tapi jangan pernah menyerah, karena kalau kita sudah menguasai, itu nanti akan banyak sekali kemudahan yang Allah berikan. Kenapa? Karena bersamaan dengan ilmu yang kita peroleh itu, kalau caranya kita benar dalam belajar ya, dalam mempelajarinya, maka hikmah itu nanti akan diberikan oleh Allah. Dan ketika hikmah itu diberikan, maka pintu-pintu ilmu lain itu akan terbuka seperti itu ya. Jadi jangan pernah mengambil jalan pintas dalam belajar, yaitu misalkan dengan mencontek ya, dengan mengabaikan guru, mengabaikan tugas dan lain sebagainya. Jangan pernah itu dilakukan. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan, maka keberkahan ilmu itu nanti tidak akan diperoleh seperti itu. Itu ya untuk video kali ini saya kira cukup. Nanti jika ada masalah, misalkan ada salah ketik dan lain sebagainya, silahkan bisa konfirmasi secara personal ke saya, atau kalian bisa memberikan komentar pada video yang dimaksud. Jika ada kesalahan, misalnya di video ini ada kesalahan, ya silahkan berikan komentar pada video ini seperti itu. Nanti insya Allah akan saya tanggapi sehingga menjadi perbaikan bersama. Terima kasih sudah menyimak kesempatan kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.